Halo semua, ketemu lagi di pertemuan 11 di mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang skenario use case dan diagram aktivitas atau activity diagram. Tentunya pada skenario use case ini yang terlebih dahulu kita bahas bahwa secara definisi skenario yaitu sebuah langkah yang dilakukan dalam suatu proses sistem, urutan-urutan ya atau langkah-langkah mulai dari proses apa, A, B, C, dan D. Kemudian apa saja sih sebenarnya yang harus diperhatikan dalam skenario use case? Yang pertama ada namanya identifikasi, kemudian skenario utama, skenario alternatif, dan kondisi akhir. Nah, pada identifikasi, nah ini sebenarnya meliputi nama use case. Artinya use case yang sudah dibuat kemarin, misalkan kita buat kemarin ada namanya login. Nah, maka pada skenarionya ada muncul juga yang login, case login ya. Namanya berarti login, use case login. Kemudian aktor yang terlibat dalam use case itu siapa? Apakah user, apakah admin bengkel, atau lain sebagainya. Nah, itu dituliskan. Kemudian deskripsinya seperti apa? Misalkan form login ini digunakan untuk apa? Mendeskripsikan dari use case itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah skenario utama. Nah, pada skenario utama ini berisi aktor. Aktor di sini orang yang melakukan kegiatannya apa nanti. Kemudian ketika dilakukannya apa, maka akan ada timbul reaksi atau respon dari sebuah sistem. Ketika misalkan diklik login tanpa mengisikan username dan password, maka otomatis reaksi sistemnya seperti apa? Apakah menolak, ada validasi, atau tetap masuk ya? Kalau tetap masuk kayaknya nggak logis ya. Nah itu. Nah yang ketiga ada skenario alternatif, yaitu jika gagal seperti yang saya sebutkan barusan, maka akan muncul notifikasi atau lain sebagainya. Nah kemudian ada kondisi akhir, itu akhir dari proses sistem. Nah ini bentuk dari skenario use case yang sebut tadi identifikasi. Ini adalah ada identifikasi, skenario utama, lalu skenario alternatif. Dimana nanti ada nama aktor, deskripsi, tuliskan di sini. Reaksi sistem ketika aktornya ngapain, reaksinya ngapain ini dibuat. Nanti ada contoh untuk penulisannya, lalu kondisi akhir. Oke. Nah ini dia contoh yang diisi. Misalkan kita buat skenario use case login ya. Namanya adalah login, kemudian aktor yang berperan di sini general affair atau manager general affair atau admin bengkel bisa, admin toko boleh, dan yang lain siapa lagi yang memang berhubungan dengan use case login. Nah, di sini ada deskripsinya menggambarkan sistem login username ke dalam sistem dengan memasukkan user dan password untuk dapat masuk ke halaman utama. Nah, ini tinggal dibuat sesuai dengan kalimatnya sendiri. Ya, kemudian yang penting adalah di sini ada skenarionya. Skenarionya apa? Ketika pertama ada aksi aktor, apa aksi pertamanya si aktor? Misalkan aksi aktor general affair, ngapain? Membuka aplikasi. Nah, setelah membuka aplikasi, apa reaksi sistem ketika dibuka? Maka secara otomatis menampilkan halaman login jika aplikasinya menampilkan halaman login. Jika tidak, misalkan halaman utama, halaman berita, maka menampilkan halaman berita. Ya, itu tinggal disesuaikan. Tidak mesti semua aplikasi ada loginnya, dan nggak semua nggak semua aplikasi ada loginnya, tergantung dari kebutuhan aplikasi. Kemudian yang ketiga, mengisi form login oleh aktor, diisi login, kemudian sistem apa reaksinya, memvalidasi. Setelah divalidasi, jika berhasil maka berhasil langsung masuk ke menu utama. Jika gagal maka nanti akan ada di skenario alternatif ya. Ini ceritanya berhasil dulu, kemudian klik OK menampilkan form utama. Oke, kalau gagal maka menampilkan username atau passwordnya salah, maka diklik OK akan menampilkan kembali form login untuk paksa untuk mengisi. Nah, kondisi akhirnya adalah aktor dapat melakukan kegiatan
pada sistem sesuai dengan kewenangan. Kemudian selanjutnya setelah skenario use case, kita masuk ke diagram aktivitas atau activity diagram, yang mana menggambarkan aliran aktivitas ya dalam sebuah sistem. Bagaimana sistem yang dirancang, bagaimana dari awal sampai dengan akhir ya dari aktivitas tersebut. Tujuannya adalah ini biasanya menggambarkan sebuah proses bisnis atau yang sesuai dengan namanya yaitu aktivitas dalam sebuah proses agar mudah dipahami. Nah, kemudian di sini ada manfaat dari diagram aktivitas. Manfaatnya apa? Yang pertama itu ada rancangan proses bisnis, lalu ada rancangan pengujian, dan ada user interface. Nah, ini manfaatnya. Kemudian ini simbol-simbol yang perlu diketahui dalam activity diagram. Nah, beda halnya dengan skenario, itu bisa digunakan secara manual saja, digambarkan hanya kotak. Tetapi jika activity diagram, maka ada simbol tersendiri di mana titik penuh ini disebut dengan start atau mulai ya. Diawali dari start, kemudian adanya aktivitas bentuknya elips gini. Kemudian titik tengahnya hitam sedikit ini adalah akhir, dan kemudian ada panah. Panah ini menunjukkan transisi ya, suatu tindakan ke tindakan lain atau aktivitas selanjutnya apa. Nah, kemudian ada juga keputusan ya, kemudian ada join. Join ini tandanya ada asosiasi begini ya, artinya menggabungkan lebih dari satu aktivitas. Jika ada lebih, maka seperti ini contohnya, maka dua aktivitas menjadi satu. Sedangkan yang ini adalah fork. Fork ini adalah menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel atau bersama ya. Ini yang perlu dipahamin. Kemudian ini adalah swimlane-nya, yaitu untuk memecah aktivitas diagram dan baris dan kolom, sehingga membagi nanti objek-objek yang mana tanggung jawabnya yang berbeda. Misalnya ada aktor dengan sistem, ya tentunya semua aktor berkaitan sama sistem ya. Gak mungkin aktor dengan aktor ya, bukan activity diagram, aneh jadinya. Melakukan apa dan sistem interaksinya apa di sini. Nah, kemudian ini langkah-langkah penggambaran untuk membuat activity diagram. Di sini saya contohkan activity diagram karena kalau untuk skenario, nah sebenarnya cuman dibikin kolom saja, nggak perlu dibuat cara penggambarannya ya. Nah, tinggal diisikan sesuai ini dari sini satu, kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan gitu ya. Urutannya bukan ke bawah semua enggak, tapi satu kanan dua, seperti ini urutannya. Oke. Nah, kemudian kita coba aja langsung, silakan buka Star UML-nya. Kita buka. Nah, ketika halaman pertama maka muncul seperti ini. Ini langsung klik OK, default approach ya. Untuk menampilkan activity diagram, maka kita di sini diklik kanan ya. Ini diklik kanan, kemudian pilih activity diagram, pilih yang activity add diagram, pilih yang activity diagram. Nah, otomatis akan muncul ya. Lalu dibuat activity diagramnya tentang apa, misalkan activity diagram tentang proses bisnis ya atau apa, silakan dibuat namanya. Kemudian untuk kita mulai ya, kita buat sebuah activity-nya. Kita pilih yang swimlane vertikal ya, kita masuk swimlane, klik di sini. Nah, ini ada satu. Nah, di sini kita tuliskan siapa aktornya. Misalkan tadi general affair ya. General affair. Kemudian atau bisa juga manager ya. General affair. Nah, kemudian kita tambah swimlane satu lagi yang vertikal. Kita simpan di sini. Ini untuk sistemnya. Jadi dia akan terhubung dengan sistem. Ya. Usahakan konsisten. Kalau di sini bahasa Inggris, seperti di sini juga harus bahasa Inggris. Kalau Indonesia, Indonesia. Untuk konsistenan saja sebenarnya. Oke, kemudian kita mulai dari initial state. Klik initial state, kita pilih initial state. Coba zoom dikit. Oke, kemudian kita buat nama
aktivitasnya. Kita cari di sini yang disebut aktivitas ini. Nah, ini aktivitas pertama. Langsung aktivitas pertama apa general state-nya? Buka aplikasi. Membuka aplikasi misalkan aktivitasnya. Ini kita misalkan membuat activity diagram untuk login ya. Nah, kalau misalkan membuat activity diagram yang lain, silakan. Biasanya proses bisnis, misalkan kayak yang minggu lalu pernah kita buat aktivitas diagram proses bisnis sistem ATK ya, itu nggak apa-apa, seperti secara general. Nah, kalau ini berarti hanya sebatas login saja. Kita buat membuka aplikasi, kecilkan sedikit. Oke, kemudian barulah kita pasang panahnya ya. Kita pakai transisi ya. Nah, muncul ya. Kemudian setelah kita membuka aplikasi, maka respon sistemnya apa? Respon sistemnya adalah, maka ada aktivitas berikutnya menampilkan form login. Kita kecilkan, maka kita tambah lagi transisi sini ke kanan, kita taruh bawah. Oke, kemudian setelah menampilkan form login, maka muncul lagi aktivitas berikutnya kepada general manajernya apa? Berupa masukkan username dan password. Oke, maka panahnya dari menampilkan form ke masukkan password. Oke, kemudian setelah masukkan password, maka di sini kita bisa membuat sebuah keputusan sebenarnya. Kita bikin sebuah contoh keputusan. Ya, keputusan apa di sini? Klik login, kalau login masukkan mau validasi. Keputusan ya, kalau login masuk validasi, kalau enggak login berarti bisa cancel, ada dua pilihan. Saya telah menambahkan keputusannya. Di sini keputusannya klik login. Ya, kemudian sini ya. Jika tidak, maka di sini ada aktivitas klik cancel. Oke, setelah klik cancel di sini. Oke, maka sistem menampilkan validasi username dan password, maka dibuat lagi dari sini panahnya ke sini. Kalau login, maka dia menampilkan validasi. Jika klik cancel, maka dia akan berakhir. Itu ya ceritanya. Nah, setelah validasi username dan password, maka di sini juga ada keputusan berikutnya. Apa keputusannya? Yaitu apakah pesan berhasil atau pesan gagal. Sini ya. Nah, kemudian di sini validasi username dan password, muncul notif username password salah, notifnya saja, atau pesan kesalahan ya. Kemudian jika tidak, maka dia ke sini. Jika tidak, maka jika berhasil ya ke bawah ya. Di sini tinggal ditambahkan ya, di sini tidak ya. Untuk menambahkan tulisan ya, kita pilih yang ini annotation, pilih teks. Pilih di sini tidak. Kita tarik ke atas, di sini tulis ya. Dan ini juga sama, bisa kita duplikat. Ctrl C aja, Ctrl V, di sini ya. Di sini tidak, Ctrl C, Ctrl V. Di sini. Nah, setelah tadi kita buat ya dan tidak, saya persingkat saja. Setelah notif, maka tambahkan satu lagi, klik OK. Kalau misalkan notif username password salah, lalu menampilkan form login kembali. Jika berhasil, maka dia ya, notif login berhasil, lalu klik OK, dia kembali ke menu utama. Nah, ini tadi yang dari klik cancel, kalau masukkan username password bisa balik ke
sini langsung selesai. Ini dia dari use case diagram yang